Anak orang kaya menabrak dan membunuh wanita hamil dalam tabrak lari. Ayahnya begitu takut sehingga ia meminum pil tekanan darah. Bukan karena ia mengkhawatirkan keselamatan putranya. Hal utama adalah bahwa mobil itu terdaftar atas namanya. ¿Qué hiciste? Nos arruinaste la vida a todos, pelotudo. Ayúdalo, Mauricio, por favor. Pengacara itu bertanya kepada anak orang kaya tentang situasinya. Ia segera menemukan celah. Jendela itu sangat pribadi. Jadi, wajah anak orang kaya itu tidak terlihat. Lalu ada jalan keluar. Pada saat yang sama, dari orang kaya itu memandang ke arah tukang kebun di halaman. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, untuk mencari kambing hitam. Jadi, ia mengundang tukang kebun itu ke kantornya. Jika Anda membantu menyalahkan, saya akan memberikan anak Anda $500,000 tunai sekarang juga. Biarkan dia membeli rumah, membeli mobil dan mendapatkan istri. Tukang kebun itu ragu-ragu. Ia setuju dengan orang kaya itu. Di dalam garasi, pengacara dan tukang kebun sudah setengah jalan melalui pernyataan mereka. Jaksa tiba bersama polisi. Pengacara harus membawanya ke ruang tamu terlebih dahulu. Pengacara harus membawa pria lain ke ruang tamu dan menggunakan isyarat tangan untuk mengarahkan gerakan tukang kebun. Tetapi jaksa penuntut tidak begitu mudah dibodohi. Dia segera menemukan beberapa petunjuk dari mobil. Diputuskan bahwa pria itu bukan pembunuhnya. Saat cerita itu akan terungkap, pengacara mengajak jaksa keluar untuk berbicara dengannya sendirian. Dia akhirnya disuap dengan $1 juta. Pengacara itu juga mengambil kesempatan untuk memerasnya. Ia meminta $500,000 kepada orang kaya itu. 500 ditambah 50 ditambah 100. Orang kaya itu, yang telah diperas sebesar 2 juta, tidak senang. Tapi dia tahan dengan itu. Pada saat itu, tukang kebun keluar dari pintu belakang. Dia meminta tambahan rumah pantai di atas $500,000 yang asli. Dan sebuah rumah pantai tambahan. Di ruang tamu, jaksa mengatur arah persidangan selanjutnya. Kemudian ia meminta uang tunai sebesar $30.000 kepada kantor orang kaya itu untuk anak buahnya. Usted va a cobrar $1.000.000 y me está pidiendo 30.000 más para contingencias. ¿Quién va a cobrar $1.000.000? Rupanya pengacara serakah itu membuat perbedaan antara perantara. Pemerasan, berulang-ulang. Ia begitu marah kepada orang kaya itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan. Dia memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan dan menyuruh putranya untuk menyerahkan diri. Tetapi sang pengacara tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Ia menyarankan sang Taifan untuk mempertimbangkan kembali. Yo pongo 1.000.000 en total y ustedes se lo reparten como quieran. Meskipun sedikit lebih sedikit untuk 3 orang, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tukang kebun itu kemudian dibawa pergi sebagai penjahat. Tetapi tiba-tiba keluarga wanita hamil itu bergegas datang. Ironisnya di sini adalah bahwa hukum menentang jaksa yang mengambil $30.000 dan pengacara mengambil $970.000.